Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Darmaning Tias dari kelas Manajemen 2 IC NPM 2410631020 Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD. Soal nomor 1 yaitu, sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil. Jawabannya, dalam muamalah Islam, prinsip keuangan yang halal dan adil menjadi inti dari interaksi ekonomi. Sebagai calon manajer muslim, saya akan merancang koperasi menggunakan akad-akad halal seperti mudharabah, yaitu bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, murobaah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati, terus ada wakolah, yaitu perwakilan, dan ijarah, yaitu sewa. Prinsip yang perlu saya hindari adalah riba, goror atau ketidakjelasan, dan maisir, yaitu spekulasi atau untung-untungan. Dengan sistem ini, anggota korporasi tidak hanya bertransaksi, tetapi juga mendidik diri untuk memahami keuangan Islam. Jawaban ini bersumber dari Jurnal Ekonomi Syariah tahun 2020 tentang penerapan akad syariah dalam koperasi mahasiswa. Soal yang kedua yaitu, sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jawabannya, Islam memandang keadilan bukan berarti kesamaan, tetapi keseimbangan sesuai tanggung jawab. Dalam skema keuangan keluarga muslim, prinsip perencanaan mencangkup satu, penyusunan anggaran yaitu nafkah, pendidikan, dana darurat, dan tabungan haji. Yang kedua yaitu pengelolaan utang dan aset halal. Yang ketiga, pewarisan sesuai syariat sebagaimana diatur dalam Quran An-Nisa ayat 11 sampai dengan 14. Laki-laki mendapatkan porsi waris lebih besar karena memiliki tanggung jawab nafkah, sedangkan perempuan lebih banyak dalam hal mengkonsumsi. Jawaban ini bersumber dari Jurnal Hukum Islam tahun 2021 tentang keadilan gender dalam hukum waris Islam. Soal nomor 3 yaitu, jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Jawabannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pedagang sukses yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, etika dalam bertransaksi, pelayanan terbaik kepada pelanggan. Beliau bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, sidikin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Model ini sangat relevan di era kapitalisme modern yang sering abai pada etika. Bisnis yang etis akan lebih berkelanjutan, dipercaya masyarakat, dan juga membawa keberkahan untuk kita semua. Jawaban ini bersumber dari Jurnal Ekonomi Islam tahun 2023 tentang etika bisnis Rasulullah di era digital. Soal yang keempat yaitu, jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Jawabannya, dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai khalifah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya manusia diberi mandat untuk mengelola bumi dengan amanah, adil, dan bertanggung jawab. Dalam organisasi ini tercermin dalam satu, kepemimpinan partisipatif dan etis. Yang kedua, pengambilan keputusan melalui musyawarah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Dan juga yang terakhir itu fokus pada pengembangan karyawan, bukan sekadar keuntungan. Manajer sebagai khalifah tidak boleh zalim, harus memperhatikan kesejahteraan seluruh pihak dalam organisasi. Bersumber dari Jurnal Sumber Daya Manusia Islam tahun 2022 tentang kepemimpinan Islam dan budaya organisasi. Dan juga Nawawi tahun 2006 tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Soal yang kelima yaitu, jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Jawabannya itu, nilai toleransi dalam Islam berlandaskan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman umat manusia. Strategi yang digunakan itu, satu, mengelola keragaman dengan keadilan dan empati. Yang kedua, menghargai perbedaan bahasa, budaya, dan agama. Yang ketiga, membangun komunikasi inklusif. Yang keempat, melibatkan semua pihak dalam penyelesaian konflik. Dengan strategi tersebut, organisasi multinasional dapat meminimalisasi konflik dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Jawaban ini bersumber pada
Yusuf Al-Qaradawi tahun 2004, Fiqh Minoritas Muslim, dan juga Jurnal Manajemen Internasional tahun 2023 tentang toleransi berbasis nilai Islam dalam bisnis multinasional. Soal yang keenam yaitu evaluasilah pandangan Islam terhadap perkembangan iptek dalam konteks industri 5.0, bagaimana nilai-nilai dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data. Jawabannya, Islam sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun penggunaan iptek harus memperhatikan satu, etika privasi dan keamanan data, yang kedua nilai keadilan dan kemanusiaan, dan yang ketiga yaitu menghindari eksploitasi dan diskriminasi algoritma. Manajer muslim harus memastikan bahwa AI dan big data digunakan untuk maslahah, yaitu kebaikan publik, bukan untuk kepentingan egois atau korporat yang menindas. Jawaban ini bersumber dari Jurnal Teknologi dan Etika Islam tahun 2022, Etika Big Data dan AI dalam Perspektif Islam. Soal nomor 7 yaitu jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Jawabannya, model yang saya usulkan adalah startup wakaf digital berbasis ekonomi syariah. Startup ini mengelola dana wakaf secara produktif untuk UMKM syariah, pendidikan gratis, dan klinik sosial. Model bisnis ini berbasis pada profit dan loss sharing dan bebas riba. Prinsip utamanya, keberkahan, keadilan, dan kebermanfaatan. Ini menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi untuk menyatukan nilai ibadah dan produktivitas ekonomi. Bersumber dari Antonio M. Shafi'i tahun 2010, Islamic Business and Economics. Soal nomor 8 yaitu rancang dan jelaskan program pelatihan keilmuan soal berbasis nilai-nilai keislaman dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jawabannya, saya merancang program sekolah bisnis halal untuk masyarakat, bekerja sama dengan masjid dan komunitas lokal. Materi pelatihan mencakup manajemen usaha kecil berbasis syariah, etika bisnis Islam, digitalisasi UMKM halal, dan juga literasi keuangan syariah. Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan tolong-menolong menjadi dasar untuk pelaksanaannya. Dan jawaban bersumber dari Jurnal Istiqadiyah tahun 2020, yaitu peran mahasiswa dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Dan juga Muhammad Umar Chapra tahun 2001, The Future of Economic and Islamic Perspective. Demikianlah seluruh pemaparan saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah agama tahun ajaran 2024-2025. Semoga dapat memberikan manfaat dan gambaran nyata di penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia manajemen modern. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.